Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eka Rahayu dengan NIM 2314182 dari kelas 3C jurusan Ekonomi Syariah dengan hobi mendengarkan musik. Di sini saya akan menjelaskan tentang filsafat yang saya ketahui. Filsafat secara etimologis berasal dari bahasa Yunani, yakni philosophia. Philos berarti cinta, philia berarti persahabatan, sophos berarti kebijaksanaan, pengetahuan, keterampilan, inteligensi, dan praktis. Philosophia berarti cinta akan kebijaksanaan. Secara terminologis, filsafat adalah ilmu yang berusaha mengkaji objek telakahnya secara mendalam sampai segi esensinya atau hakikatnya. Berfilsafat berpikir secara mendalam akan hakikat sesuatu. Adapun 3 istilah untuk filsafat dalam tradisi intelektual Islam. Yang pertama, hikmah. Menurut Al-Kindi, filsafat itu artinya hubbul hikmah atau cinta pada kearifan. Namun Al-Ghazali menolak kata hikmah bermakna filsafat. Menurutnya, hikmah dalam Al-Quran bermakna syariat Islam yang diturunkan Allah kepada Nabi dan Rasul. Yang kedua, ada falsafah, serapan dari bahasa Yunani. Menurut Al-Kindi, filsafat adalah ilmu yang mempelajari segala sesuatu sebatas kemampuan manusia. Yang ketiga, ada ulum al-wa'il, ilmu orang-orang zaman dahulu. Ilmu yang berasal dari peradaban kuno pra-Islam seperti India, Persia, Yunani, dan Romawi, termasuk diantaranya ilmu logika, matematika, astronomi, biologi, fisika, dan kedokteran, dan lain sebagainya. Adapun ruang lingkup filsafat ada 3. Yang pertama, ontologi. Ontologi adalah bagian dari filsafat yang paling umum, merupakan bagian dari metafisika. Yang kedua, ada epistemologi, adalah mempertanyakan bagaimana sesuatu itu datang, bagaimana mengetahuinya, bagaimana kita bisa membedakan dengan yang lainnya. Jadi berkenaan dengan situasi dan kondisi ruang serta mengenai waktu. Yang ketiga, ada aksiologi. Aksiologi adalah cabang ilmu filsafat yang mempelajari nilai-nilai atau norma-norma terhadap suatu ilmu. Adapun objek kajian filsafat. Objek kajian filsafat terbagi menjadi 2, yakni objek material dan objek formal. Objek material filsafat merupakan segala sesuatu yang ada, meliputi ada dalam kenyataan, ada dalam pikiran, serta ada dalam kemungkinan. Sedangkan yang kedua, objek formal merupakan hakikat dari sesuatu yang ada. Nah, mengapa belajar filsafat penting? Karena belajar filsafat berarti belajar untuk minimal mencintai hal-hal yang bijaksana, mungkin menjadi bijaksana. Kebijaksanaan adalah karakteristik dari suatu atau sikap atau perilaku. Sikap atau perilaku bijaksana adalah mengindikasikan adanya motivasi sinergis dari berbagai unsur rohaniah manusia. Unsur rohaniah manusia minimal meliputi akal dan emosi. Motivasi sinergis rasio emosi akan memunculkan sikap perilaku lahir yang bijaksana. Jadi, belajar filsafat adalah belajar akal, emosi, kehendak, belajar mensinergikan potensi rasio emosi kehendak dalam rangka menentukan pilihan sikap atau perilaku. Alasan lainnya tentunya karena filsafat mempunyai manfaat. Manfaat filsafat yaitu yang pertama, bagi yang mempelajari, kita bisa kritis terhadap persoalan sehari-hari, peka terhadap persoalan kemanusiaan, melatih rasa ingin tahu, membimbing sikap hidup keagamaan, serta adapun bagi pengembangan iptek. Yang pertama, menentukan objek dan prinsip metodis dari iptek, memberi dasar penalaran, memperluas cakrawala pertimbangan nilai, dan memperdalam pemecahan masalah masing-masing cabang ilmu. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.